Hai semua, di video kali ini saya mau membagikan resep puding terbaru lagi ya. Ini namanya bola-bola puding kaca, tampilannya sangat menarik banget. Nah, puding ini cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan. Jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Pertama-tama masukkan 200-250 gram gula pasir. Kemudian tambahkan dengan setengah bungkus bubuk agar-agar bening atau sekitar 4 gram. Lanjut tambahkan dengan 20 gram bubuk jeli atau sekitar 2 bungkus Nutrijel plain kemasan 10 gram. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Tambahkan juga dengan vanila cair secukupnya, boleh diganti dengan vanila bubuk. Selanjutnya semua bahan ini diaduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, apabila sudah tercampur merata, tambahkan dengan air. Untuk airnya ini saya pakai sekitar 1200 ml ya teman-teman. Nah, kemudian puding ini akan saya masak menggunakan api sedang ya, ini sambil terus diaduk. Apabila sudah mendidih seperti ini, kemudian segera matikan apinya. Siapkan mangkuk, kemudian tuang 2 sendok sayur puding beningnya. Nah, untuk pudingnya ini posisinya masih panas banget ya teman-teman. Kemudian ini saya tambahkan 1 sendok teh perasa buah. Ini saya pakai Nutriseri rasa jeruk ya teman-teman. Kemudian akan saya tambahkan dengan pewarna oranye dan juga pewarna kuning masing-masing 1 tetes. Supaya warnanya lebih cantik, ini saya tambahkan 1 sendok teh susu UHT ya, tapi ini bisa di skip. Kemudian tuang ke dalam cetakan lingkaran seperti ini ya. Untuk cetakannya ini saya pakai ukuran kecil. Selanjutnya tekan-tekan cetakannya seperti ini ya, supaya hasilnya nanti bulat sempurna. Kemudian ini disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ini saya tambahkan perasa buah. Ini saya pakai Nutriseri rasa semangka ya. Kemudian tambahkan dengan pewarna makanan secukupnya. Supaya lebih cantik saya tambahkan 2 sendok teh susu UHT. Untuk susunya boleh diganti dengan 1 sendok teh susu kental manis. Jika sudah, tuang ke dalam cetakan. Lalu ini akan saya tekan seperti ini ya. Jika sudah, ini akan saya sisihkan dan ditunggu hingga membeku. Nah, setelah membeku seperti ini, kemudian keluarkan dari cetakannya menggunakan tusuk sate. Caranya seperti ini ya. Jika sudah, kemudian pudingnya akan saya sisihkan terlebih dahulu. Nah, untuk topping selanjutnya ini saya sudah siapkan susu UHT. Ini saya pakai 1 sendok teh ya. Pastikan pudingnya masih dalam keadaan panas. Kemudian tambahkan dengan biji selasih yang sudah direndam dengan air panas sebelumnya. Ini saya pakai 1 sendok makan. Selanjutnya ini diaduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, apabila sudah tercampur merata, kemudian tuang ke dalam cetakan. Kemudian tutup cetakannya dan ini akan saya tunggu hingga benar-benar membeku. Topping berikutnya ini sudah saya siapkan 2 sendok sayur puding yang masih panas, tambahkan dengan 1 sendok teh susu UHT. Kemudian tambahkan dengan pewarna hijau secukupnya. Ini saya pakai sedikit banget ya teman-teman. Kemudian jika sudah, tuang ke dalam cetakan. Lanjut ini ditunggu hingga benar-benar membeku. Nah, jika sudah membeku, kemudian keluarkan dari cetakannya menggunakan tusuk sate seperti ini ya. Kemudian toppingnya ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Apabila puding beningnya sudah membeku seperti ini, kemudian ini akan saya cairkan kembali ya teman-teman. Jika sudah mencair, segera matikan apinya. Nah, untuk cetakannya ini benar-benar saya pakai seadanya banget ya teman-teman. Ini saya pakai sisa-sisa dari bola lampu. Nah, untuk bola-bola lampunya ini sebelumnya sudah saya rendam menggunakan air panas. Dan ini sudah saya cuci hingga benar-benar bersih ya teman-teman. Selanjutnya ini sebelumnya sudah saya alasi menggunakan cup seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya tata buahnya di dalam cetakan yang sudah kita siapkan. Jadi untuk replika puding buahnya ini dimasukkan selang-seling seperti ini ya. Jadi ini diulangi sampai selesai. Selanjutnya tuang sisa puding beningnya tadi yang sudah dicairkan sebelumnya.
Nah, jika sudah, kemudian ini ditunggu hingga pudingnya set atau membeku. Nah, ini hasilnya setelah pudingnya sudah membeku ya teman-teman. Ini mudah banget cara mengeluarkan dari cetakannya. Kemudian pudingnya ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya masukkan sisa toppingnya tadi ya. Ini ditata, caranya seperti ini ya, selang-seling. Jika sudah, kemudian tuang puding beningnya yang masih tersisa tadi ya. Untuk puding beningnya jika membeku boleh dicairkan. Nah, jadi untuk puding beningnya ini tidak saya tuang sampai penuh ya teman-teman. Jadi untuk puding beningnya cukup dituang sebanyak 3/4 bagian saja ya. Nah, apabila ada gelembungnya bisa dipecahkan menggunakan tusuk sate seperti ini. Jika sudah, kemudian pudingnya ini akan saya tunggu hingga set atau membeku. Nah, apabila pudingnya sudah membeku, kemudian tuang puding beningnya. Pastikan puding beningnya tadi sudah dipanaskan kembali ya. Lanjut, kemudian ambil puding yang sudah membeku tadi, kemudian ini akan saya tumpuk. Caranya seperti ini ya. Nah, jadi ini diulangi sampai selesai ya. Nah, ini tadi pudingnya sudah membeku ya teman-teman. Tadi sudah saya simpan di kulkas dan dipastikan sudah benar-benar membeku. Kemudian keluarkan dari cetakannya ya, bisa menggunakan bantuan tusuk sate seperti ini. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi ini diulangi sampai selesai ya. Nah, untuk hasil pudingnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi ini tampilannya beneran cantik banget ya. Walaupun hanya menggunakan cetakan seadanya, tapi ini hasilnya beneran cantik banget. Nah, apabila mau dijual boleh dikemas menggunakan mika seperti ini ya. Nah, apabila kalian mau bikin juga dan tidak punya cetakannya, sebaiknya bisa beli di toko online ya teman-teman, karena biasanya ada yang jual dalam bentuk cetakan silikon. Untuk rasa pudingnya ini segar dan juga manisnya pas ya teman-teman. Nah, untuk takaran gulanya bisa ditambah ya teman-teman jika kalian suka manis. Nah, untuk toppingnya ini boleh diganti dengan buah asli ya teman-teman supaya rasanya lebih enak. Nah, puding ini juga ada rasa seger-segernya ya teman-teman, karena ini tadi saya pakai perasa buah ya. Ini tadi saya pakai Nutrisari untuk rasanya bebas. Sekian dulu ya teman-teman, selamat mencoba, terima kasih.